Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jenny Susianti selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sirlaya Angelina, NPM 220001081185 dari kelas M3. Di sini saya akan menuliskan tentang kapital struktur. Pengertiannya, kapital struktur adalah pengaturan modal dari sumber yang berbeda, sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Dengan demikian, kapital struktur mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber dana jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Faktor yang mempengaruhi struktur pada modal. Yang pertama, struktur aktiva. Struktur aktiva disebut juga tangibility, yaitu perusahaan yang lebih mengutamakan modal permanen dari modal sendiri. Sementara itu, sifatnya sebagai pelengkap pada perusahaan industri. Yang kedua adalah growth opportunity. Merupakan sebuah peluang perusahaan tumbuh di masa yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan melakukan investasi untuk hal yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Sebuah perusahaan menjadi besar jika melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta lokasi yang ditentukan guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara bagi perusahaan kecil, diversifikasi lebih sulit dilakukan. Yang keempat adalah profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang diterima dengan suatu ukuran dalam presensi nilai sebuah perusahaan merupakan profitabilitas. Sebuah perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentunya mempunyai dana internal perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan yang lebih rendah. Dengan pengembalian utang yang lebih tinggi dari sebuah perusahaan, maka berinvestasi dengan utang akan relatif kecil. Yang terakhir adalah risiko bisnis. Ada risiko bisnis bisa menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap leverage atau penggunaan aset atau dana perusahaan. Adanya aset atau dana perusahaan terjadi harus dipahami segera mungkin dan ditanggulangi oleh perusahaan. Dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi struktur permodalan perusahaan, tentunya akan memberikan pemahaman tersendiri seperti apa struktur modal tersebut bisa tetap berjalan dengan baik. Berikut adalah contoh soal kapital struktur yang pertama. Nomor 1, PT JES berkeinginan untuk mengembalikan dan menciptakan, PT JES berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta rupiah. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari current asset. Sumber kedua, yaitu sumber eksternal diambil dari current liabilities. Berikut adalah data-datanya. Berdasarkan data di atas, maka dihitung satu ROA jika rate of return on current asset adalah 10%, rate of return on fixed asset adalah 25%. Yang kedua, financing cost. Jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long-term debt adalah 18%, dan ketiga, current ratio. Berdasarkan data tersebut, berikan rekomendasi saudara. Berikut adalah jawabannya. Untuk mendapatkan jawabannya, kita harus menghitung dari 3. Yang pertama, ini perhitungan untuk sebelumnya. 1. Rate of return on current asset 10% dikali dengan 600 juta sama dengan 60 juta rupiah.
Rate of return on fixed asset 25% dikali 1.800.000.000 sama dengan 450 juta rupiah. Kemudian dijumlah dan menghasilkan total profit 510 juta rupiah. ROA sama dengan 510 juta rupiah dibagi dengan 2.400.000.000 rupiah sama dengan 21,25%. Yang kedua, cost of current liabilities 14% dikali 300 juta rupiah sama dengan 42 juta rupiah. Cost of long term debt 18% dikali dengan 2.100.000.000. Mohon maaf, cost of long term debt 18% dikali dengan 2.100.000.000 rupiah sama dengan 378 juta rupiah. Kemudian dijumlah dan menghasilkan total cost financing 420 juta rupiah. Yang ketiga, current ratio, yaitu 600 juta rupiah dibagi dengan 300 juta rupiah sama dengan 2 atau sama dengan 200%. Kemudian kita menghitungnya berdasarkan menurunkan current asset. 1. Rate of return on current asset 10% dikali dengan 500 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Rate of return on fixed asset 25% dikali 1.800.000.000 rupiah sama dengan 450 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan dan menghasilkan total profit 500 juta rupiah. ROA yaitu 500 juta rupiah dibagi dengan 2.300.000.000 rupiah sama dengan 21%. Current ratio sama dengan 500 juta rupiah dibagi dengan 300 juta rupiah sama dengan 1,6%. Mohon maaf, sama dengan 1,6 atau 160%. Yang ketiga, kita menambahkan current liabilities. 1. Cost of current liabilities 14% dikali dengan 400 juta rupiah sama dengan 56 juta rupiah. Cost of long term debt 18% dikali dengan 2.100.000.000 juta rupiah sama dengan 378 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan dan menghasilkan total cost financing 434 juta rupiah. ROA sama dengan 510 juta rupiah dibagi dengan 2.400.000 juta sama dengan 21,25%. Current ratio sama dengan 600 juta rupiah dibagi dengan 500 juta rupiah sama dengan 1,2 atau 120%. Dari perhitungan tersebut, kita dapat membandingkan hasil perhitungannya, yaitu item ROA yang semula 21,25% pada penurunan current asset menjadi 21%, penambahan current liability menjadi 21,25%. Yang kedua, financing cost yang semula 420 juta rupiah pada penurunan current asset menjadi 420 juta rupiah pada penambahan current liabilities menjadi 434 juta rupiah. Yang ketiga, current asset yang semula 200% pada penurunan current asset menjadi 190% pada penambahan current liability menjadi 120%. Berdasarkan data di atas, maka dengan diturunkannya current asset lebih menguntungkan daripada penambahan current liability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari current asset lebih layak atau feasible. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan
diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar rupiah. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio hutang adalah 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar rupiah, komposisi earning before interest and tax EBIT adalah 8,5%, komposisi interest cost biaya bunga adalah 9%, dan komposisi tax pajak adalah 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dan penjualan dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah return on equity yang paling layak untuk diterima. Berikut adalah jawabannya. Dari uraian, riset aset menurun menjadi 5 miliar rupiah. Pada kondisi stabil menjadi 5 miliar rupiah. Berkembang tetap 5 miliar rupiah. Current aset menjadi 5 miliar rupiah. Pada stabil berkurang 4 miliar 500 juta rupiah dan berkembang menjadi 3 miliar rupiah. Total aset 10 miliar rupiah, stabil 9 miliar 500 juta, berkembang 8 miliar, utang atau rasio 45%, menurun 4 miliar 500 juta rupiah, ada stabil 4 miliar 275 juta, dan berkembang 3 miliar 600 juta. Ekuitas menurun menghasilkan 5 miliar 500 juta, stabil 5 miliar 225 juta, dan berkembang 4 miliar 400 juta. EBIT 8,5%, yaitu 850 miliar, stabil tetap 850 miliar, dan berkembang tetap 850 miliar. Mohon maaf, 850 juta. Interest cost 9%, menurun 405 juta rupiah, stabil 384 juta rupiah, dan berkembang 324 juta rupiah. EBT 445 juta rupiah, stabil 460 juta rupiah, berkembang 526 juta rupiah, tax 22%, 97.900 juta rupiah, 102 juta 335 juta, 115 720 juta, dan 347 100 juta, stabil 365 895 juta, dan berkembang 410 280 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau angka. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.